Saya baru lulus umur 27 tahun. Saya pernah melaut ke luar negeri 2019 bulan September. Waktu itu ikut kapal Cina 9 bulan di kapal yang pertama, terus 5 bulanan di kapal kedua. Itu di kapal kedua ada yang meninggal, orang Kendal, kerja 5 bulan bareng. Namanya Randy. Ya orang sakit aja dibiarin, kayak nggak diurusin secepatnya. Mungkin kan kalau udah sakit nggak ada usaha untuk nyembuhin loh, kayak sandarin kayak apa ya, biar mungkin bisa selamat apa enggaknya kan. Kalau di sana itu dibiarin, cuma paling dikasih obat-obatan yang penyakitnya aja nggak tahu, dikasih asal obat nggak tahu ya, sampai meninggal di kapal. Saya Sukari Tamin, orang tua dari almarhum Kasnali, yang dulu pada waktu berangkat tujuan di ABK itu di tahun 2017 Januari, sampai 5 bulan tidak ada kabar berita ya, sehingga kabar beritanya itu meninggal. Setelah itu saya nuntut gaji anak saya yang katanya apa itu dapat 5 bulan, itu nggak dapat sampai sekarang. Itu kan dicantumkan ada gajinya 5 bulan, cuman nilainya berapa saya nggak tahu Pak ya. Yang jelas itu ansuransi saya tidak dapat surat ansuransi. Apakah ansuransi ngurus sendiri apa-apa ya saya tidak tahu. Kisah dari Ulum dan Pak Sukari hanya segelintir cerita menyedihkan anak buah kapal atau ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing, terutama di kapal Cina. Kabar duka para ABK terus bergulir lantaran pengawasan minim kepada perusahaan penyalur ABK migran. Perusahaan ini bertugas merekrut serta menempatkan ABK Indonesia di kapal asing. Melalui perusahaan inilah para ABK mendapatkan pekerjaan di kapal-kapal asing. Tim investigasi Kompas menelusuri beberapa perusahaan penyalur ABK di Cirebon dan Pemalang untuk melihat kecurangan yang mengorbankan ABK. Hasilnya, pelanggaran terjadi sejak awal perekrutan ABK. Calon ABK ini diwajibkan menyetorkan uang jaminan Rp60 juta hingga Rp70 juta beserta sertifikat tanah. Perusahaan beralasan jaminan untuk memastikan calon ABK tidak melarikan diri setelah diterima bekerja. Salah satu ABK yang menjadi korban kecurangan ini adalah almarhum Warnoko. Istri Warnoko, Sri Rahayu, menceritakan jumlah uang jaminan yang sudah disetorkan ke PT GNM, salah satu perusahaan penyalur ABK migran. Jaminan di awal berapa? Pertama 30, terus waktu almarhum pulang cuti tambah 30 lagi jadi 60. Uang jaminan ini juga menjadi salah satu jerat perusahaan ke ABK. Ada satu biaya yang dikenakan oleh money agency yang perusahaan saya dulu kerja itu, ada jaminan Pak. Jaminan itu berupa uang sama dokumen penting, SHM lah, atau katakanlah AJB. Manakala si ABK ini kabur Pak, dulu saya bekerja di perusahaan tersebut itu, contoh harus menebus dengan fantastis Pak, 100 juta itu. 100 juta lah, udah jaminan uangnya katakannya 50 juta, ada yang 100 juta, kabur, disuruh nebus pula itu. Sertifikatnya itu ditembus 100 juta Pak, fantastis Pak. Itu uang masuknya kemana? Masuknya ke pribadi perusahaan Pak, semua perusahaan. Padahal berdasarkan aturan, jaminan berupa uang dan sertifikat tanah tidak boleh dilakukan perusahaan penyalur ABK. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran dengan jelas menyebut pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Nggak boleh. Karena gini Mas, setiap perusahaan itu sebetulnya dari satu PMI yang dia tempatkan, dia sudah untung 1 bulan gaji. Kan negara sudah mengatur kontraktor itu komponen biaya penempatan. Ya. Jadi kalau misalnya berbiaya lebih dari kontraktor, itu kemudian berakibat menjadi beban, itu yang disebut overcharging. Overcharging itu kejahatan. Di sisi lain, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia, Haryanto Suwarno menyebut, jaminan yang diwajibkan perusahaan ini merupakan alat untuk menjerat ABK. Ketika
surat berharga, surat tanah, dan surat rumah menjadi jaminan teman-teman ABK perikanan, maka kemudian surat ini dijadikan alat untuk bisa menahan para ABK kita tidak lari dari money agency itu. Kemudian dijadikan alat kepada ABK untuk tetap menjalankan pekerjaan walaupun tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Menjadi alat money agency melanggengkan praktek-praktek perbudakan. Tak hanya jaminan, ada pula jerat lain yang dilakukan perusahaan penyalur ABK, yaitu PKL atau Perjanjian Kerja Laut. PKL biasanya diberikan kepada calon ABK beberapa saat sebelum jadwal keberangkatan ke kapal asing. Hal ini membuat para ABK tidak memiliki kesempatan mempelajari isi PKL. Mau tidak mau, mereka harus menandatangani PKL. Modus ini dialami Safi'i, mantan ABK kapal Cina. Kalau saya sebenarnya nggak cukup, karena sebenarnya kalau PKL-an itu di waktu pemberitahuan PKL itu harusnya dijelaskan sebelum berangkat ke Jakarta. Harusnya di PT dikasih tahu nanti uang ini untuk apa, potongan ini untuk apa, nanti kerjanya kamu di sana gimana, nanti prosesnya gimana. Seharusnya kan dijelaskan semuanya. Cuman ternyata di sana enggak dijelaskan sama sekali. Cuma suruh baca sendiri, memahami sendiri. Sedangkan yang namanya non ABK non itu kan nggak tahu sama sekali. Gitu. Gaji itu taunya ya waktu dikasih PKL-an sekilas saja gitu. Jadi ini gajimu sekian, nanti gini untuk detailnya nggak ada. Ya ini masalahnya ya. Jadi itu salah satu trik modus operandi para agensi untuk kemudian membuat para ABK kita tidak bisa memilih, ya kan? Jadi tidak hanya dekat dengan pemberangkatan, bahkan kami temukan beberapa kali perjanjian kerja, paspor, buku pelaut itu diberikan ketika sudah ada di bandara. Maka dengan cara itu ABK sudah tidak punya pilihan lagi untuk berhenti. Maka kemudian kalau tidak mau tanda tangan perjanjian kerja dengan waktu yang sangat pendek, dengan waktu yang sudah mendekati berangkat, maka mereka akan kehilangan pekerjaan. Cara-cara ini yang sudah dilakukan bertahun-tahun dan sampai hari ini masih terjadi, digunakan oleh agensi untuk menekan kepada ABK kita tidak bisa lari dari apa yang dia tidak inginkan gitu. Ya itu cerita lama sih ya. Saya juga tentu tidak bisa menjudge apakah ini bagian dari skenario ya, sebagai praktek akal-akalan ya. Tapi idealnya ya jauh-jauh hari sebelum dia berangkat ke negara di mana dia bekerja sebagai ABK lah. Nah tentu tadi ini akan diatur regulasinya setelah PP melalui Permen maupun Kepmen. Kecurangan perusahaan penyalur ABK ini berlanjut hingga saat penempatan. Berdasarkan pengakuan Safi'i, ia dijanjikan bekerja di kapal Korea. Kenyataannya, dia malah bekerja di kapal Cina. Saya di kapal Longland, nah itu dulu nanti di kapal Korea gitu. Tapi ternyata benar di kapal Korea cuman bendera Cina. Kenapa? Soalnya jemputnya di Korea. Di Korea kita di karantina itu sekitar 14 hari. Terus habis itu kita diantar kapal boot, akhirnya ketengahan, akhirnya dipindahlah ke kapal Cina itu. Dan naik itu pun juga belum tahu udah jalan, si kapal ini udah jalan. Jadi udah jalan, bendera baru dipasang sama mandornya. Tak hanya menyasar kepada para ABK, perusahaan penyalur ABK juga menguras uang keluarga ABK, salah satunya dengan membebani biaya pemulangan jenazah. Hal ini dialami Sri Rahayu, istri almarhum Warnoko yang meninggal di Korea pada Februari 2023. Perusahaan yang melakukannya adalah PT GMN. Pemulangan dari pesawat di bandara, dan katanya harus lewat rumah sakit dulu. Katanya dimandiin lagi, dimandiin lagi. Nah, saya kira nggak bayar, ternyata kan petinya segala kan ditukar, jadi seperti peti nggak layak lah. Oh ditukar ya? Iya, bukan dari Korea lagi. Iya, lain lagi. Oke, terus tapi itu dikenakan biaya? Iya, saya tahunya pas saya ke Jakarta waktu jenazah datang, pihak PT nggak ada yang
nggak ada yang ngasih tahu bahwa ini ada ini biayanya. total biayanya berapa? 26.800.000 itu dari yayasan, yayasannya aja. Kalau dari bandaranya katanya 2 juta. Tim investigasi Kompas mencoba mengkonfirmasi ke pihak PT GNM terkait biaya pemulangan jenazah. PT GNM menjelaskan bahwa biaya pemulangan jenazah sebesar 28 juta rupiah dibebankan oleh pihak yayasan yang mengurus jenazah di Jakarta. Saya bilang gini, itu kenapa sih ada 26 juta lagi? Nah, waktu itu saya sama ibunya Pak Warnoko, waktu itu ibunya Pak Warnoko nggak naik ke atas, tapi ada 26 juta lagi. Dan istrinya Pak Warnoko sudah saya jelaskan, Ibu, ini kenapa kita minta bayarkan lagi? Karena yang dari Bandara Indonesia Jakarta, Soekarno-Hatta, itu sampai ke rumahnya Ibu itu belum dibayarkan. Ya, tapi kayak kalau di sana kan ada yang mengurusi kayak peti jenazahnya, terus yang merawani kayak gitu, itu biayanya dari mana? Itu biayanya semuanya dari majikan. Berarti full si kayak kemarin yang meninggal ini full ini ya, mereka tidak mengeluarkan biaya. Iya, biasanya seperti itu. Tapi ya tergantung majikannya juga sih. Kadang ada majikan yang hanya sampai bandara ada. Oh, jadi untuk penjemputan jenazah ke rumahnya itu biaya sendiri. Biaya sendiri dari keluarga. Dari keluarga nanti kita pihak PT membantu. Berbeda dengan penjelasan Warno, menurut Kepala BP2MI Beni Mardani, biaya pemulangan jenazah seharusnya tidak dibebankan ke keluarga. Pemulangan jenazah ABK menjadi kewajiban pihak majikan dan perusahaan penyalur ABK. Perjanjian kerja dan Undang-Undang 18 termasuk turunannya mengatur bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya menempatkan. Jadi tidak hanya mengirim, udah say goodbye. Yang membebankan pada keluarga. Kejahatan. Tulis besar itu kejahatan. Antara tahun 2010 sampai 2022, SBMI menerima 5.200 pengaduan. Dari jumlah itu, pengaduan terkait ABK mencapai 696 laporan dan berada nomor 2 di bawah pekerja rumah tangga. Sementara berdasarkan jenis pengaduan awak kapal perikanan migran, didominasi oleh laporan tentang masalah penggajian dan perdagangan orang. Ini menandakan, meskipun para ABK termasuk penyumbang devisa negara, tetapi jaminan hak mereka sebagai warga negara belum diperhatikan pemerintah. Jadi kalau kita bisa katakan kerentan berlapis itu mengalami eksploitasi sebelum berangkat. Kemudian masa kerja dan pulang pun ketika sudah selesai bekerja juga masih mengalami eksploitasi. Jadi kalau kita bicara kenapa kemudian ABK itu banyak mengalami eksploitasi, sebetulnya muaranya itu lebih pada buruknya tata kelola penempatan dan perlindungan di dalam negeri. Peran perusahaan penyalur ABK ini seperti pisau bermata dua. Mereka menghubungkan lowongan pekerjaan dan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Di sisi lain, masih ada perusahaan penyalur ABK yang curang dan mengeruk keuntungan berlebih dari calon ABK dan ABK. Sudah seharusnya pemerintah memperketat lagi perizinan perusahaan penyalur ini serta menajamkan pengawasan agar tidak terulang lagi kasus yang menjerat ABK Indonesia di kapal asing.